Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novin Cedangapuri dengan NIM 1222063. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sosialisasi gender, di mana sosialisasi gender adalah proses saat individu belajar untuk menjadi feminim atau maskulin sesuai dengan harapan dalam masyarakatnya. Mengapa sosialisasi gender masih terjadi hingga saat ini? Nah, sosialisasi gender terjadi ketika seseorang berada dalam lingkungan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan emosional. Nah, adapun agen sosialisasi gender dalam masyarakat yaitu dimulai dari keluarga, teman bermain, sekolah, agama, dan media massa. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana keluarga, teman bermain, sekolah, agama, dan media massa dapat menyebabkan sosialisasi gender. Yang pertama dilihat dari keluarga, di mana orang tua sering memberikan pakaian dan mainan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan. Nah, orang tua juga dapat memperkuat peran gender tradisional dalam pembagian tugas rumah tangga dan pola asuh yang berbeda. Nah, yang kedua itu teman bermain, di mana anak-anak cenderung sering bermain dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama. Nah, terkadang juga anak-anak dapat mengucilkan atau mengejek temannya yang peran gendernya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga itu di lingkungan sekolah, di mana guru dapat memberikan perlakuan yang berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Dan terkadang juga peraturan sekolah dan ekstrakurikuler dapat membedakan peran gender. Dan yang keempat itu agama. Ajaran agama tertentu dapat menetapkan peran dan status gender yang berbeda, di mana dalam kepemimpinan agama yang lebih didominasi oleh laki-laki akan dapat memperkuat patriarki. Dan yang kelima itu media massa, di mana iklan, film, dan program televisi yang sering menampilkan tentang stereotip gender. Representasi media tentang peran dan penampilan gender dapat mempengaruhi persepsi dan harapan masyarakat. Satu yang perlu diingat bahwa gender bukanlah kodrat atau yang ditentukan sejak lahir, melainkan konstruksi sosial budaya yang dibentuk dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai di masyarakat. Proses sosialisasi gender ada 3. Yang pertama internalisasi, yang kedua enkulturasi, dan yang ketiga akulturasi. Internalisasi adalah proses menanamkan suatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial dalam masyarakat. Enkulturasi adalah proses pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akulturasi adalah proses interaksi intensif antara kebudayaan sehingga mendorong perubahan pola kebudayaan. Dampak sosialisasi gender pada laki-laki dan perempuan itu, di mana perempuan akan merasa bersalah jika tidak melakukan peran gendernya. Begitu pula pada laki-laki akan merasa bersalah jika tidak dapat melakukan peran gendernya. Bagaimana individu merespons sosialisasi gender? Nah, setiap individu punya pengalaman sosialisasi, namun masing-masing bervariasi dalam hal keterbukaan dan penerimaannya. Mulai dari yang paling muda yang menerima sosialisasi, sehingga yang benar-benar tidak mau menerima sosialisasi. Sosialisasi gender dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok sekunder dan yang kedua kelompok primer. Contoh sosialisasi gender pada kelompok primer, di mana perempuan harus lebih lemah lembut, sopan santun, dan sering di rumah. Sedangkan laki-laki harus memiliki sifat gagah, berani, dan lebih sering di luar rumah. Sosialisasi peran gender atau genderisasi yang panjang terus-menerus serta diperkuat secara sosial dan kultural menyebabkan perbedaan peran gender dianggap sebagai kodrat. Setiap hal terkait peran gender yang bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki adalah bentukan masyarakat atau konstruksi sosial kultural, sehingga bukanlah suatu kodrat. Jadi sekian materi yang dapat saya paparkan untuk ibu dan teman-teman semua, yaitu materi tentang sosialisasi gender. Terima kasih.